Good morning, everyone. How are you today? Alright, student. Today I wanna teach you about narrative text. Nah, thank you for your coming in the class. Hari ini kita akan membahas mengenai narrative text. Apa pengertiannya, tujuannya, strukturnya, jenis-jenisnya, dan contohnya. Miss harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Silahkan simak penjelasannya berikut ini. Alright student, let's see definition narrative text. Narrative text is a type of text used to tell a story or even sequentially. The main aim of narrative text is to entertain readers by telling an interesting and engaging story. Nah, naratif teks ini merupakan sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Biasanya, jenis teks ini memiliki sifatnya yang imajinatif atau ceritanya yang bersifat khayalan yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Nah, naratif teks ini menyajikan sebuah cerita dengan masalah yang dapat memicu konflik untuk menarik minat pembaca. Kemudian di bagian akhir, penulis akan menutupnya dengan akhir cerita yang bahagia ataupun yang menyedihkan. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita lanjut di struktur naratif teks. Oke, let's see genre structure. Nah, di dalam genre structure ini ada yang namanya orientation, complication, resolution, and reorientation. Orientation itu apa sih? Orientation itu merupakan suatu settingan cerita atau berupa pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Dan mengapa cerita itu terjadi. Nah, lanjut di complication. Oke, complication. Apa itu complication? Complication itu merupakan pengembangan konflik. Nah, pengembangan konflik itu yang seperti apa, Miss? Biasanya pada pengembangan konflik ini bagiannya di mana konflik atau masalah utama dalam cerita itu muncul. Seperti itu. Oke, lanjut di resolution. Apa itu resolution? Resolution itu penyelesaian konflik yang biasanya di bagiannya di mana konflik diselesaikan dan ceritanya mendekati akhir. Seperti itu. Sedangkan untuk yang reorientation ini merupakan ungkapan-ungkapan penutup yang menunjukkan berakhirnya suatu cerita. Bagian penutup yang memberikan kesimpulan atau pesan moral dari cerita tersebut. Seperti itu. Apakah untuk generic structure-nya ini sudah jelas? Jika sudah jelas, mari kita lanjut di ciri-ciri teks naratif. Baiklah anak-anak, sebelumnya Miss minta maaf karena di sini Miss tidak menyantumkannya di slide PPT tentang ciri-ciri naratif teks. Namun sebisa mungkin Miss akan menjelaskannya dengan secara perlahan agar nanti anak-anak bisa paham seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Ciri-ciri naratif teks itu sendiri biasanya yang pertama menggunakan narator, yang kedua urutan waktu, yang ketiga deskripsi dan dialog, dan yang keempat konflik dan penyelesaian. Mari kita bahas yang bagian pertama, menggunakan narator. Biasanya pada narator ini menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga. Seperti itu. Untuk yang kedua, urutan waktu. Biasanya pada urutan waktu ini mengikuti urutan waktu yang terjadi di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, deskripsi dan dialog. Di dalam deskripsi dan dialog ini biasanya mengandung deskripsi detail dan percakapan antara karakter. Dan yang terakhir, konflik dan penyelesaian. Biasanya terdapat konflik atau masalah yang dihadapi karakter dan penyelesaiannya bagaimana. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Baik, jika sudah jelas, mari kita lanjut di contoh naratif teks.
Nah, di sini ada beberapa contoh dari naratif teks. Ada yang pertama ada folktales, legenda, fairy tales, novels, and short stories. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh daripada teks naratif itu sendiri, seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, misalkan memutarkan video pendek tentang naratif teks yang berjudul Si Semut dan Sang Merpati. Anak-anak, Miss mohon tolong pahami dengan baik, karena di akhir video akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sudah kita tonton, seperti itu. The Ant and the Dove. Once upon a time, a very thirsty ant was drinking water from the river. Suddenly, the ant lost his balance and fell into the river water. "Help, help, help," cried the ant. But no one could hear his cries. A dove, sitting on a tree nearby, saw that the ant was in trouble. She quickly plucked off a leaf from the tree and dropped it into the water. The ant climbed on the leaf. He thanked the dove for saving his life. After a few days, the dove was sitting on a tree. The ant saw a hunter aiming his arrow at the dove. The ant knew that his friend, the dove, was in danger. He quickly bit the hunter's leg. The hunter cried in pain. The hunter's arrow missed the dove. This time, the ant saved the dove. The dove thanked the ant for saving her life, and they became friends forever. Moral of the story: one good deed deserves another. Oke anak-anak, silahkan buka Google kalian, ketik Mentimeter, pilih mentimeter.com, dan silahkan tulis kode yang sudah Miss bagikan di grup. Silahkan masuk di pertanyaan pertama, berikan satu kata untuk menggambarkan sifat si semut. Oke, baik, next. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapakah karakter utama dalam cerita Si Semut dan Sang Merpati? Oke, next kita lanjut di pertanyaan yang terakhir. Pesan moral apa yang kamu dapat dari cerita tersebut? Nah, di sini teman-teman setelah menonton video tadi, pesan apa sih yang teman-teman dapat dari kisah Si Semut dan Si Merpati? Silahkan tulis. Oke anak-anak, sebelumnya Miss mengucapin terima kasih banyak sudah mau berpartisipasi pada pagi hari ini. Meskipun banyak sekali kendala entah jaringan atau apa, tapi Miss sangat mengapresiasi semangat teman-teman. Izinkan Miss untuk mengulas kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman jawab. Nah, yang pertama itu berikan satu kata untuk menggambarkan sifat si semut. Ada yang menjawab dia hebat, baik, dan lain sebagainya. Ya, betul sekali anak-anak bahwa si semut itu memiliki sifat yang rajin, hebat, bijaksana, bahkan juga bertanggung jawab. Nah, mari kita lihat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi kalau nggak salah, siapa karakter utama di cerita si semut? Nah, yang tadi Miss lihat banyak sekali yang menjawab si semut. Ya, betul sekali. Karakter utama dalam si cerita semut tadi itu adalah si semut itu sendiri.
Karena si semut itu merupakan salah satu tokoh utama yang memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Dia digambarkan sebagai sosok yang rajin dan bekerja keras, yang kemudian berinteraksi dengan sang merpati dalam cerita. Baik, mari kita lanjut di pertanyaan terakhir. Pesan moral apa sih yang dapat kita petik dari cerita si semut dan sang merpati? Ya, betul sekali apa yang dikatakan teman-teman. Ketika kita mendapatkan bantuan dari seseorang, jangan lupa berterima kasih. Nah, selain itu kita juga dapat belajar tentang empati dan kepedulian. Nah, sang merpati dalam cerita tersebut menunjukkan sikap empati dan kepeduliannya terhadap si semut yang membutuhkan bantuan. Pesan moralnya adalah pentingnya memiliki empati dan peduli terhadap orang lain, terutama yang membutuhkan. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Miss harap apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini dapat kita pahami dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sampai ketemu di minggu depan. See you.